Hai semuanya, hari ini aku bakal bahas tentang sosiologi, yaitu perubahan sosial budaya. Nah, perubahan sosial budaya itu sebenarnya apaan sih? Jadi perubahan sosial budaya itu adalah tidak adanya kesesuaian unsur-unsur sosial di masyarakat ya. Nah, jadi karena adanya perubahan tersebut, makanya adanya penyesuaian dengan perubahan yang baru. Jadi dari yang lama, kebiasaan lama menjadi baru gitu ya. Lalu faktor perubahannya sebenarnya apa aja sih? Jadi faktor perubahannya itu ada dua, itu ada internal yang dari dalam, ya dari dalam, dan eksternal yang dari luar. Nah, jadi kalau dari dalam itu, misalnya dalam masyarakat kan jumlah penduduk itu naik turun ya. Maksudnya, misalnya nih hari ini tuh pasti ada yang lahir dan mati gitu. Lalu penemuan baru, oke, ini cenderung sekarang naik ya. Oke, kalau lahir dia naik, berarti kalau mati dia turun gitu. Lalu penemuan baru, yang kedua penemuan baru. Jadi kalau misalnya ada penemuan baru, nah itu bisa jadi digunakan oleh masyarakat. Misalnya adalah media sosial ya. TikTok kan dulu dianggapnya, wah itu aplikasi yang kurang mendidik dan lain sebagainya, tapi sekarang sebagian besar kan pengguna TikTok gitu. Lalu yang ketiga adalah konflik. Nah, setelah adanya konflik atau pertentangan, misalnya pertentangan antar negara, itu kan bisa jadi adanya perubahan sosial budaya. Lalu adanya revolusi. Revolusi itu nanti bakal dijelaskan ya, intinya itu adalah perubahan sosial juga. Oke, kalau dari eksternal, itu yang nggak bisa kita misalnya minimalisir gitu, karena ya itu akan terjadi dengan sendirinya. Pertama adalah bencana alam. Nah, misalnya kayak, banjir, lalu, hujan bandang, dan lain-lain. Lalu perang nih, perang misalnya perang antar daerah, perang antar negara, lalu yang ketiga adalah persinggungan budaya lain. Nah, kalau misalnya ada persinggungan kan biasanya terjadi konflik ya, dari konflik itu memanas gitu kan di unsur masyarakatnya. Nah, dalam perubahan sosial budaya itu ada yang disebut dengan mekanisme perubahan budaya. Jadi yang pertama itu adalah discovery. Jadi discovery ini adalah penemuan yang benar-benar baru gitu ya. Dan biasanya belum terlalu diketahui oleh masyarakat. Misalnya adalah penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus dulu gitu ya. Lalu yang kedua adalah invention. Jadi invention ini adalah penemuan. Nah, tapi penemuan ini tuh jadi ini tuh, biasanya tuh tidak baru banget gitu, kalau discovery kan emang bener-bener baru gitu ya. Tapi kalau penemuan invention ini adalah penemuan, setelah discovery gitu. Jadi misalnya udah ada penemuan discovery gitu ya. Nah, lalu ada invention. Jadi, seperti modifikasi seperti itu. Jadi misalnya kayak mode pakaian. Mode pakaian kan sebenarnya udah ada dari dulu kan, misalnya mode pakaian tradisional. Tapi sering berjalannya waktu, misalnya modenya itu jadi berubah sesuai dengan keadaan zaman. Misalnya sekarang adalah modenya modern, seperti itu. Yang kedua misalnya teori pendidikan. Teori pendidikan kan udah ada sejak zamannya, Ki Hajar, Dewantara gitu kan. Kalau sekarang kan zamannya Nadiem Makarim gitu. Jadi dua hal yang sebenarnya tuh satu konsep besar, satu konsep yang sama tapi berbeda gitu, cara penggunaannya sesuai dengan zaman. Yang ketiga adalah inovasi. Nah, kalau inovasi itu meliputi invention dan discovery, di mana itu adalah ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil invensi atau discovery, oke? Jadi itu gabungannya. Nah, yang terakhir adalah, ada bentuk perubahan sosial yaitu evolusi dan revolusi. Pokoknya cara mudah untuk, mengetahui artinya itu adalah kalau evolusi itu adalah perubahan yang sifatnya itu adalah lama apa cepat nih. Jadi dua-duanya ini perubahan ya. Oke. Nah, kalau evolusi itu misalnya kayak evolusi manusia atau evolusi ini perubahannya apa nih? Ini misalnya dalam cara pembayaran ya, cara bayar. Oke, perubahan dengan waktu yang lama. Kalau evolusi itu lama ya. Kalau revolusi itu perubahan dalam waktu yang cepat gitu. Oke, jadi ini misalnya evolusi itu yang evolusi manusia atau cara pembayaran. Nah, kalau revolusi itu misalnya dari misalnya dulu tuh bener-bener manual gitu ya, nggak ada mesin. Tapi sekarang kan udah zamannya mesin seperti itu. Udah
kita tuh udah tahu tentang teknologi, oke? Nah, so gitu aja materi tentang sosiologi perubahan sosial budaya, semoga bermanfaat.